Halo, selamat malam teman-teman. Kali ini ingin cerita tentang Duo Dynamics Seiko 5 SNK 381. Tapi sebelumnya saya ingin ceritakan ya kira-kira dua outline. Yang pertama tentang polis kristal kaca yang nomor 2. Lalu nanti kita akan sedikit cerita tentang perbandingan 1 dan 2 gitu ya. Oke, yang pertama tentang Seiko SNK 381 dengan kode 7D. 7D itu artinya dari 6 digit identitasnya, 2 digit pertama itu melambangkan tahun dan bulan produksi ya, manufacturing date. Jadi bisa aja 2017, bisa aja 2007 atau yang sebelumnya gitu. Cuman dari dua opsi ini boleh dibilang ini tahun 2017 karena ini 7S26 Type C, jadi yang evolusi yang ketiga atau generasi ketiga 7S gitu ya. Nah, apa yang menarik tentang jam ini adalah kemarin lusa lah ya, tepatnya hari Selasa, jam ini baret karena ya saya harus mengajarkan anak saya pakai jam agar dia bisa ngatur waktu, dan karena dia juga suka model ini sehingga saya beli gitu ya. Sebenarnya ini jam istri, yang ini jam saya gitu ya. Ini udah lama saya punya dari tahun 2017. Tapi ini yang produksi awal 2011 ya. Karena dari kodenya itu 17, jadi 2 digit pertamanya ada 17. Dari 6 digit 17 berarti tahun 2011 gitu ya, atau 2001. Kalau 2001 tidak mungkin karena ini Type C juga, 7S26C, berarti ini 7S26C yang awal-awal gitu ya. Dan yang ini yang tahun 2017. Ini yang saya punya, ini yang dipakai anak saya kemarin. Lecet cukup banyak di sini. Sepintas di video sebelumnya sudah saya share. Jadi apa yang setelah saya lakukan tadi siang, saya di kantor pada jam istirahat siang itu ya saya udah beli amplas ya, amplas yang quartz yang kasar yang 800 grit dan yang halus 1500. Lalu saya bawa juga autosol ya, autosol untuk polesnya sesudah di amplas ya. Alhasil dari begitu banyak baret, 3 hairline itu yang agak dalam. Nah, karena saya tidak cukup waktu, jadi sebenarnya tidak selesai. Tapi sebagian besar 60% lah ya, baret-baret yang di pinggir, di tengah itu hilang. Nah, ini kelihatan sudah cukup bagus ya, bisa kelihatan ya,
sudah hilang semua ketimbang di video sebelumnya, yang video number 42. Ini yang 43. Nah, di video sebelumnya itu kelihatan banyak sekali baret, dan ini sudah hilang semua. Ya, lumayan ya. Nah, lalu karena saya tidak sabar, sore-sore itu jam 4 saya telepon kawan di Blok 3 Pasar Senen. Ya, saya info bahwa saya akan datang jam 5. Setahu saya mereka tutup jam 4. Jam ya bergegas-gegas tutup mungkin ya. Nah, jam 5 tuh sebenarnya udah tutup. Tapi dia masih ada di sana. Saya minta tolong untuk finishing karena yang hairline ini saya takut kalau saya tekan dengan tenaga manual bisa jadi crack. Nah, dan kalau pencahayaan kurang kita agak sulit ya melihat sisi dari yang lebih bagus gitu. Jadi saya harus membutuhkan orang yang piawai di bidangnya, dan kawan saya ini bisa gitu. Jadi sore-sore saya kesana naik ojek, dan ternyata hairline-nya yang 3 itu yang paling dominan ini telah hilang. Tarap, voila. Ya, saya happy dengan resultnya. Jadi a good charm is back. The McVie is really back. McVie Shop yang video 41 itu menggambarkan jam ini sebenarnya. Yang ini karena sering dipakai sama istri saya jarang pegang. Dan kebetulan kemarin ketika baret-baret itu ya, saya takut juga anak saya ini sedih, jadi saya tunjukkan bahwa ini sudah bagus kembali gitu. Oke. Lalu yang outline kedua, apa sih bedanya yang kiri dan kanan, yang generasi kedua dan ketiga ini gitu. Oke, biar kita sama-sama lihat sebenarnya minor perbedaannya sangat sedikit sekali gitu ya. Jadi ini produksi 2011, ini produksi 2017 ya. Kita strip off semuanya, kita preteli, jadi rekan-rekan bisa judge sendiri. Sebenarnya hanya perbedaan materialnya tidak terlalu kentara. Kalau di sini saya juga ya tentu bisa kelihatan ya dari produksinya. Saya zoom sedikit lagi. Oke. Jadi tidak banyak perbedaan. Hanya kualitas juga sama saja, kedua-duanya 7S Type C. Dan ya mungkin kalau dilihat ini lebih polished yang generasi awal 2011, meskipun generasi ketiga ya, tapi dia produksi awal. Ini yang lebih polis, ini yang lebih brush. Tapi karena dia baru seakan-akan kelihatan polis, tapi dia sebenarnya brush. Tapi ya bagus sekali itu ya. Oke. Ya kalau dibilang produksi, karena ini 2017 kelihatannya ini sudah assembling di China. Yang pertama ini masih antara Singapura dan Malaysia, tapi secara quality production tidak terlalu banyak perbedaan gitu ya.
semuanya is good, the quality is quite good ya. Tidak banyak terlihat perbedaan. Very cool ya. Nice. Oke. Saya lebih suka yang 7S ketimbang yang 4R yang Seiko engine yang baru. Ya bedanya Seiko 4R dan Seiko 6 yang new engine itu sudah bisa di hack dan hand winding, dimana kalau ini hanya automatic movement gitu ya. Tapi it's not a problem. Untuk yang tipe ini saya pikir saya tidak terlalu ngebet untuk yang tipe 4R dan yang tipe 6 karena secara beat, jewels dan beat dia sama saja, 21.000, 21 jewels dan beatnya di 21.000 gitu ya. Jadi saya pikir Miyota lebih bagus gitu ya. Dia sebenarnya mirip-mirip gitu ya. Tapi Miyota yang 8204 saya lebih suka. Kalau COSC dibilang sama-sama COSC, certified chronometer yang secara real life ya, bukan di atas kertas, meskipun di atas kertas dia tidak complied, tapi saya merasakan efektivitas dan akurasinya lumayan gitu ya, and smooth, really smooth gitu. Jadi itu secara garis besar yang bisa saya share. Bloomnya sama-sama bagus, dial sama-sama bagus, terus apalagi ya, case-nya sama-sama bagus. Suara engine tidak sangat incremental, tidak banyak sekali perbedaan. Kualitinya juga sama, cuman karena ini lebih baru ya kelihatan dia lebih modern gitu ya ketimbang yang lama. Tapi yang saya punya yang lama ini juga ya saya suka sekali gitu ya, karena ya keren aja gitu. Di Seiko 5 logo aja kelihatan ya, itu yang 2017 lebih baru, yang ini ya lebih lama ya, mungkin pakai yang produksi Singapura awal-awal itu gitu. Tapi it's not much different. Oke, itu yang bisa saya share. Saya cukup senang dengan hasil polesannya, finishing. Jadi sudah kembali lagi, hampir baru, tapi ya tidak baru ya, karena kalau kita bilang flat ya mungkin dia ada penurunan tapi nggak signifikan saya rasa gitu ya, tapi tidak kelihatan sama sekali, sudah hilang dia. Oke rekan-rekan, demikian yang bisa saya share. Terima kasih, selamat malam, salam sehat dan sampai jumpa.